Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahaya Munggaran. Saya dari SMK Negeri 1 Panjalu. Di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu startup berkah Ramadan. Transformasi praktik vokasi menjadi wirausaha, berdampak sosial melalui internalisasi nilai Pancawaluya, mencetak generasi mindful, meaningful, dan joyful. Oh ya, kenapa sih saya mengangkat tema ini di sekolah atau di SMK Negeri 1 Panjalu? Karena yang pertama, hilangnya momentum makna di bulan suci. Realitas di lapangan, ketika bulan puasa ini ada keterlibatan emosional yang rendah. Lalu adanya keterampilan vokasi yang jarang diuji secara interdisipliner di dunia nyata. Lalu ketika di bulan Ramadan ada kurangnya empati sosial. Nah, di sini momentumnya itu ada nih. Kebutuhan ekosistem visi SMK Negeri 1 Panjalu yaitu wujud nyata, mengubah bulan ibadah menjadi laboratorium bisnis. Dan yang kedua, ada integrasi kompetensi, di mana sinergi lintas antar jurusan. Dan yang terakhir adalah akar budaya, menanamkan kearifan lokal Sunda, yaitu nilai-nilai Pancawaluya, ke dalam urat nadi operasional bisnis seperti ini. Nah, di sini Ramadan Planner di sekolah ini terbagi atau berdasarkan 8 pertemuan atau 8 minggu. Kenapa harus 8 minggu? Karena ada sintak-sintaknya yang harus dicapai. Yang pertama, di fase perencanaan dan formasi tim atau rekognisi dan analisis. Pada tahap ini, siswa diberikan masalah dan dipecah menjadi beberapa kelompok. Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah mereka harus melihat bagaimana peluang pasar di daerah atau di masyarakat sekitar mereka. Lalu fase 2, membuat dan juga menganalisis dengan digital branding, di mana para murid bisa dalam tanda kutip problem solver. Mereka sudah menemukan nih solusinya dan mereka memanfaatkan AI untuk mendukungnya, di mana mereka mulai membuat dalam tanda kutip WhatsApp bisnis, Instagram. Untuk apa? Untuk memasarkan produk yang akan mereka jual. Lalu yang selanjutnya nih, ada fase 3, eksekusi dan interaksi pasar atau aksi lanjut, di mana di minggu-minggu ini nih mereka memasarkan produk mereka. Ya, dalam tanda kutip mereka dagang, melihat respon pasar. Bagaimana sih mereka ketika membuat produk tersebut? Apakah produknya berhasil? Apakah mereka mendapat keuntungan? Ya, bisa dilihat. Ketika mereka mungkin di sini berjualan, ada ramenya, ada sepinya. Nah, itu fase 3. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu semuanya, ada fase 4 atau akuntabilitas pelaporan dan hasil serta refleksi. Di sini, di tahap akhir ini, yang ditentukan adalah literasi finansial. Mereka disuruh apa? Mereka disuruh membuat pelaporan yang sistematis, dibantu dengan Excel, dibantu dengan spreadsheet, dan yang terpenting apa? Mereka bisa bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, berkelompok, dan akhirnya mencapai nilai-nilai Pancawaluya. Untuk menjawabnya, saya menerapkan sintaks ramah. Tahap pertama, rekognisi dan analisis. Siswa mempraktikkan karakter singer dan pinter. Mereka menghitung modal dengan aritmatika sosial dan menganalisis peluang pasar warga sekitar secara presisi tanpa memanipulasi data. Masuk ke tahap membuat, ego sektoral runtuh. Di sini kolaborasi terjadi. Semua siswa memanfaatkan AI generatif dan Canva untuk merancang branding digital berbahasa Inggris. Computational thinking benar-benar diaplikasikan di lapangan. Puncaknya adalah aksi lanjut dan hasil refleksi. Siswa turun ke masyarakat mempraktekkan nilai bager lewat pelayanan ramah dan sedekah dari laba mereka. Nilai benar diuji lewat kejujuran timbangan dan transparansi laporan keuangan buku kas yang diaudit langsung oleh guru akuntansi. Dampaknya luar biasa. Warga sekitar sangat terbantu, harmoni sosial tercipta, dan yang terpenting,
7 kebiasaan anak hebat dan profil dimensi lulusan tak lagi sekedar teori di kelas, melainkan mendarah daging dalam karakter mereka. Melalui Ramadan Planner dan internalisasi karakter Pancawaluya, praktik vokasi bukan lagi soal mencetak pekerja mekanis, melainkan melahirkan wirausahawan muda yang cerdas secara digital, tangguh, dan berhati nurani. Saya, Dimas Cahyamunggaran, dari SMKN 1 Panjalu, siap mewujudkan gemilang praktik baik pendidikan Jawa Barat.